Mobilitas sosial kelompok 6. Halo, perkenalkan nama aku Sas Amanda dengan NPM 21816047. Dah. Halo, perkenalkan nama aku Syaidah Kamalia dengan NPM 21812004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mugni Abdul Hafid dengan NPM 21816022. Sekian, terima kasih. Sebelum memulai pemaparan materi, sekarang kita simak terlebih dahulu LPP yang telah tersedia. Yuk, silakan simak. Nah, apakah kalian tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Oh, tidak? Baiklah, akan saya jelaskan hari ini. Materi hari ini terdiri dari yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang keempat, saluran-saluran mobilitas sosial. Yang kelima, dampak mobilitas sosial. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang simak baik-baik ya. Materi yang pertama yaitu A. Pengertian mobilitas sosial. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin atau mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Kata sosial pada istilah mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi kita udah tahu ya tentang mobilitas dan sosial itu apa. Sekarang kita pelajari tentang mobilitas sosial itu apa. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan ke lapisan lainnya. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, atau bisa kita sebut dengan mobilitas sosial. Nah, jadi kita sudah tahu ya apa itu mobilitas sosial. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang mobilitas menurut para ahli. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang mobilitas sosial. Akan tetapi kita bahas menurut dua para ahli saja ya. Yang pertama, menurut Horton and Hart, mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Sedangkan menurut Faul B. Horton, mobilitas sosial merupakan gerakan berpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau bergerak dari satu strata ke strata lainnya. Yang selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Ada apa aja ya? Yang pertama ada mobilitas vertikal. Apa sih mobilitas vertikal itu? Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Baik itu pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau disebut dengan social climbing, maupun turun ke Baik, tingkat yang lebih yang bawah selanjutnya atau kita disebut bahas dengan materi social tentang B. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dengan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking.
Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah perpindahan anggota masyarakat dari kelas sosial rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking kebalikan dari mobilitas vertikal ke atas, yaitu menurunnya kedudukan atau status sosial atau derajat seseorang maupun sekelompok orang oleh suatu sebab. Jenis mobilitas yang kedua adalah mobilitas horizontal. Apa sih mobilitas horizontal itu? Yuk kita cari tahu. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal ini merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke dalam kelompok sosial lainnya yang sederajat. Kita masuk dalam faktor-faktor ekonomi yang pertama bahwa ada faktor jumlah relatif dari kedudukan tinggi dan ada posisi kita kemudahan ekonominya. Yang kedua faktor individu, faktor yang meliputi umur, kesehatan, kontak dan harapan. Nah di sini ada C, faktor sosial. Apa itu faktor sosial? Faktor sosial yaitu efek yang diberikan seseorang kepada sikap konsumen individu lainnya. Untuk yang B ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu sendiri adalah hubungan permintaan dan penawaran dengan kemampuan ekonomi suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu sendiri. Untuk yang F ada faktor politik. Faktor politik yaitu suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, jika pendidikan berkualitas mudah untuk didapatkan, tentu saja mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan ataupun yang disebut mobilitas sosial dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Nah, untuk selanjutnya ada faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Antara lain yaitu A. Ada kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Untuk yang B ada diskriminasi. Diskriminasi yaitu berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan. Pada umumnya, merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas. B. Organisasi politik. Presiden Republik Indonesia pertama, I.E. Soekarno, mendirikan Partai Nasional Indonesia. Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. C. Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Yang keempat, organisasi profesi. Contoh organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Yang selanjutnya kita akan membahas dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Dimulai dari dampak positif. Yang pertama ada mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Contohnya, kalian dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke
masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang terakhir, meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, seseorang akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Setelah membahas dampak positif, kita akan membahas dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama, ada terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini, sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap memicu konflik. Dan yang kedua, ada gangguan psikologis. Seorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Bahkan, pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Semua materi telah terpaparkan. Sekarang, kita melihat sisi selanjutnya. Teman-teman jangan terkonsentrasi dengan baik ya. Semua foto selesai. Terima kasih telah menyimak materi hari ini.